Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusriame Adila. Saya dari semester 4 program studi Psikologi Islam dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang insecure. Apa sih insecure itu? Insecure itu kepribadian seseorang yang dirinya itu merasa kurang percaya diri gitu ya. Dan dia itu merasa gelisah, merasa cemas dan takut akan melakukan hal sesuatu yang akan terjadi. Dia itu merasa kayak dirinya kurang saya di mana ini. Padahal dia itu bisa lebih dari apa yang dia pikirkan gitu. Nah, seseorang yang merasa insecure ini biasanya dirinya itu merasa jadi bahan tertawaan, tidak disukai orang lain, dia itu merasa dirinya itu memalukan. Padahal itu dari pikiran dia dan belum tentu orang itu memikirkan apa yang seperti ia pikirkan. Nah, salah satu contoh dari insecure ini yaitu presentasi. Ketika kita presentasi kan kita sebelumnya sudah belajar, sudah mempersiapkan sesuatunya sebelum itu dengan matang. Kita juga sudah mencoba berbicara di depan cermin. Kita itu dilihat orang bagaimana. Ketika dia sudah memasuki waktunya presentasi, dia melihat orang banyak, dia gugup, dia menjadi nervous. Dan pada saat sesi tanya jawab, ada audiens yang bertanya dan dia sudah menjawabnya dengan benar, dengan mantap, tetapi dirinya dia sudah merasa kayak ini udah benar apa belum ya, dia merasa bimbang dan itu menyebabkan dia menjadikan tidak percaya diri bahwa ini sudah benar, ini memantapkan dirinya sendiri gitu. Ini sudah benar, saya sudah menyampaikan dengan baik, tapi pikiran dia yang mengasumsikan dia itu menjadi kayak ini sudah benar apa belum, kayak kurang percaya pada dirinya sendiri. Nah, insecure itu bisa terjadi pada siapa saja dan bahkan tidak percaya pada kemampuan dirinya sendiri itu juga sudah termasuk insecure. Masuk ke materi selanjutnya, ada faktor-faktor insecure. Yang pertama ada faktor pendidikan. Nah, di zaman yang sangat modern ini, di zaman era yang serba digital, serba canggih, pendidikan itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dianggap sebelah mata ya. Karena baik itu laki-laki atau perempuan, semuanya sekarang boleh berpendidikan sampai setinggi-tingginya. Dengan pendidikan itu kita juga bisa membuat seseorang itu menjadi lebih terpandang. Contoh, biasanya anak yang sudah lulus SMA itu kan kayak aku mau kuliah di mana ini. Kita itu berpikir mau mengambil jurusan apa. Nah, ini ada satu anak contoh di mana dia ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, ke jenjang sekolah yang berikutnya, tetapi orang tua dia tidak mampu membiayainya untuk ke jenjang sekolah yang berikutnya. Nah, dari situ dia menjadi bekerja, mencari uang sendiri karena tidak bisa melanjutkan perkuliahannya. Di dalam hati kecilnya itu biasanya dia muncul rasa insecure terhadap anak kuliah karena wah, dia bisa melanjutkan kuliah ya, kok enak banget bisa lanjut sekolah, kok ini saya belum bisa gitu. Saya harus cari uang sendiri dulu, mengumpulkan sedikit demi sedikit agar saya nanti bisa melanjutkan kuliah dengan jerih payah saya sendiri gitu. Tetapi dengan sebaliknya,
anak kuliah itu juga ada insecure-nya, karena melihat anak yang sudah bekerja bisa beli apa-apa yang dia inginkan, dan atas jerih payahnya dia sendiri, anak kuliahan itu biasanya juga ada yang mengambil kerja part time agar anak kuliah itu juga bisa ingin beli sesuatu atas kemauan dia sendiri, juga dari hasil uang atas jerih payahnya dia sendiri. Nah, yang kedua itu ada faktor finansial. Yang ini itu seseorang bisa merasakan insecure di faktor finansial karena biasanya pendapatannya kurang atau dia masih belum mendapatkan pendapatan. Ya masih cari-cari kerja gitu. Biasanya kalau laki-laki, contoh ya ini, contoh itu ada anak laki-laki biasanya ingin PDKT sama perempuan, tapi dia itu merasa insecure karena dirinya kurang mapan atau dia itu belum mempunyai penghasilan, dan dia itu kan juga biasanya kalau ada anak yang PDKT kan nggak mungkin ya ngajak anak orang keluar tapi nggak dikasih makan atau beli apa gitu. Jadi insecure-nya seorang laki-laki itu di finansial ya itu tadi, karena dia itu belum mapan atau masih belum mempunyai penghasilan. Nah, dari itu tadi contoh faktor finansial. Kalau di dalam rumah tangga itu biasanya seorang istri itu mempunyai penghasilan yang lebih besar dari suaminya, dan itu bisa menyebabkan si suami insecure terhadap istrinya, kok istri saya penghasilannya lebih banyak dari saya ya gitu, kok saya masih belum bisa gitu, dan itu menyebabkan si suami insecure. Tapi dari insecure-nya itu dia juga harus berusaha agar saya lebih giat bekerja lagi, agar saya penghasilannya lebih besar dari istri saya, dan saya harus mengasihi istri saya lebih dari itu. Yang selanjutnya, yang ketiga ada faktor karir. Nah, ini biasanya orang-orang pada insecure sama karirnya orang lain, karena orang lain itu biasanya karirnya lebih tinggi dari kita. Nah, orang yang sering pamer atas pencapaiannya yang berlebihan itu seseorang yang pamer itu biasanya insecure, karena kita itu kayak pamerkan diri kita bahwa kita itu kita itu bisa, kita itu hebat, kita pengen dipandang orang lain lebih baik. Sebenarnya kita itu insecure, cuma diri kita itu menutupi bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu bisa harus lebih baik dari orang lain, menutupinya dengan kita meng-up di sosmed biasanya gitu. Kita kayak punya pencapaian nih gitu, kayak pengen dibilang hebat itu juga pengen, tapi ya kalau berlebihan jangan ya. Boleh insecure tapi dalam hal pencapaian, agar diri kita itu menjadi termotivasi atau bisa jadi bahan untuk evaluasi diri kita, menjadi diri kita itu agar lebih maju, lebih baik dari sebelumnya, bahwa kita ini bisa, dari kemampuan kita ini agar lebih dari orang lain. Ya cuma kita tidak boleh memamerkan itu secara berlebihan, karena itu bisa menimbulkan rasa sombong, dan tidak boleh insecure berlebihan karena itu tidak baik dan bisa menjadi dampak buruk bagi diri kita sendiri. Yang terakhir ada faktor fisik. Ini biasanya menjadi faktor utama bagi kita semua ya, karena kalau faktor fisik itu bisa jadi faktor yang paling utama dalam bidang apapun, karena di zaman sekarang itu kecantikan itu kayak dipandang nomor satu gitu ya.
faktor fisik ini baik laki-laki maupun perempuan itu biasanya mempunyai insecure masing-masing. Kalau perempuan kan yang terutama ya fisik, penampilan dari wajah, kita itu kurang cantik atau kurang gimana, menjadikan diri kita itu kurang percaya diri. Ini saya kurang putih, atau saya ini rambutnya kurang lurus, atau gigi saya belum rapi gitu. Kalau anak laki-laki biasanya insecure-nya itu di tinggi badan kalau dalam hal fisik, karena biasanya itu ada anak laki-laki yang perempuannya itu lebih tinggi dari si laki-lakinya. Nah, selanjutnya ada cara mencegah dan mengatasi insecure. Yang pertama, mengenali diri kita sendiri. Nah, kita itu sebenarnya harus tahu diri kita itu batasannya juga di mana. Yang kedua, kita juga harus mengetahui kemampuan yang kita miliki. Kita ini sebenarnya mampu gitu. Kita ini sebenarnya harus bisa lebih dari itu. Kita kemampuannya di mana. Dan selanjutnya ada menerima segala kekurangan yang ada. Kita itu juga harus bersyukur, harus menerima segala kekurangan yang ada. Selanjutnya, sering mengucapkan terima kasih, apalagi kepada diri kita sendiri, bahwa kita ini sudah berada di titik ini, kita sudah bisa melewati semua yang terjadi, masalah misalnya apapun yang lalu kita sudah melewatinya. Dan kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan sampai saat ini. Yang kelima, ada membuang pikiran negatif. Itu biasanya kita kan nggak tahu, kayak tiba-tiba kita ini mikir apa-apa difikirkan gitu, sampai ke bawah overthinking. Itu tidak boleh ya, karena itu tidak baik. Nah, kita itu juga berusaha sebaik mungkin dan tetap berpikir positif bahwa kita itu harus bisa. Dan yang terakhir, kita harus membuka diri terhadap hubungan dan lingkungan baru. Membuka diri kepada orang-orang dan lingkungan baru ini bisa mengurangi rasa insecure. Dengan orang-orang baru yang dikenal, maka akan memudahkan diri kita sendiri untuk berinteraksi sosial. Sedangkan lingkungan baru akan membuat kita menemukan hal-hal yang baru juga. Nah, kesimpulan dari materi tadi, musuh alami dari rasa insecure kita sendiri adalah dari ketakutan-ketakutan diri kita sendiri dan dari dalam pikiran kita sendiri. Rasa takut itu seperti rasa takut kehilangan orang yang dicintai, rasa takut menerima penolakan, dan takut akan kegagalan, dan ketakutan-ketakutan yang lainnya. Seseorang yang memiliki insecure itu sebaiknya jangan terlalu lama tenggelam dalam kekurangan-kekurangan ya. Yang ada itu kita jadi stres gitu ya, kalau semuanya apa-apa harus difikirkan. Nah, alangkah baiknya kita harus percaya kepada diri kita sendiri, supaya diri kita ini bisa memiliki kehidupan yang lebih maju dan yang lebih baik. Terima kasih, sekian materi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.